Coba bayangin, cerita kita kali ini nggak dimulai dari gemerlap istana, tapi justru dari tangisan seorang bayi yang dihanyutkan di sungai. Ini adalah kisah Jaka Tingkir, seorang tokoh legendaris dari tanah Jawa yang perjalanannya dari anak terbuang menjadi seorang raja akan kita bedah bersama. Pertanyaannya, gimana ceritanya seorang anak yang terlantar, tanpa nama, tanpa warisan, kok bisa naik tahta? Nah, itulah misteri yang akan kita coba jawab dengan mengikuti jejak langkahnya yang luar biasa. Oke, perjalanan kita ini mulainya bukan di aula istana yang megah, tapi di tempat yang jauh lebih misterius. Di atas perairan gelap Bengawan, Solo, yang diselimuti kabut. Jadi bayi itu namanya Mas Karebet. Dan dia ini bukan anak sembarangan. Dia putra seorang adipati yang baru aja dieksekusi oleh Kesultanan Demak. Ibunya dalam keputusasaan melakukan satu-satunya hal yang dia bisa pikirkan untuk menyelamatkan anaknya, menghanyutkannya ke sungai, berharap takdir bakal lebih baik untuknya. Nah, dia ini tumbuh besar sebagai anak desa biasa aja. Sama sekali nggak sadar kalau di dalam dirinya mengalir darah biru. Tapi ada sesuatu yang beda dari dia. Kekuatannya itu loh, luar biasa. Keberaniannya buat naklukin hewan buas jadi omongan di mana-mana. Orang-orang mulai bisik-bisik, ini anak kayaknya bukan orang biasa, ditakdirkan buat sesuatu yang lebih besar. Dan saat dia dewasa, dia ngelakuin sesuatu yang, wah bener-bener di luar dugaan. Dia pergi ke pusat kekuasaan Demak. Iya betul, kerajaan yang sama yang udah membunuh ayahnya. Dan dia gabung sama pasukan mereka, sambil menyembunyikan rapat-rapat siapa dia sebenarnya. Di dalam istana, kemampuannya yang gak ada tandingannya itu langsung bikin dia jadi sorotan. Dia dapat nama baru, Jaka Tingkir, dan reputasinya sebagai prajurit paling hebat akhirnya sampai juga ke telinga Sultan. Tapi ya gitu deh, makin tinggi pohon makin kencang anginnya. Ketenarannya ini bikin orang lain iri. Dan untuk menguji dia, atau mungkin lebih tepatnya untuk menyingkirkan dia, Jaka Tingkir dikasih tugas yang mustahil, misi yang sengaja dirancang buat jadi hukuman mati. Tugasnya apa? Dia harus menyeberangi sungai yang katanya dijaga sama buaya putih mistis. Ini bukan sekedar hewan loh. Konon, ini adalah perwujudan roh penjaga yang udah membunuh siapa aja yang berani ganggu wilayahnya. Nah, lihat bedanya. Di saat prajurit lain itu udah gemeteran, lumpuh karena takut, Jaka Tingkir, dia nggak ragu sama sekali. Dia langsung lompat ke air siap berhadapan langsung sama sang penjaga gaib itu. Dan setelah pertarungan yang sengit, yang terjadi adalah Jaka Tingkir nggak membunuh buaya itu. Dia menaklukkannya. Ini penting banget. Kemenangannya ini bukan cuma soal adu fisik, tapi bukti kekuatan spiritualnya. Tanda yang jelas banget kalau dia ini emang satria pilihan takdir. Nah, seiring naiknya pamor Jaka Tingkir, dia bahkan sampai menikahi putri sultan dan dicintai rakyat, justru bayangan gelap mulai muncul di kerajaan Demak. Ironis ya. Kerajaan yang dia layani ternyata sedang rapuh dan hancur dari dalam. Jadi, gimana sebuah kerajaan besar bisa hancur? Ya kayak gini polanya. Dimulai dari intrik di istana, terus merembet jadi pengkhianatan di mana-mana, dan puncaknya perang saudara yang berdarah. Tahta Demak bukan lagi simbol kekuasaan, tapi medan pertempuran. Dan di tengah kekacauan inilah justru sebuah kesempatan muncul. Jaka Tingkir, dia nggak mau ikut-ikutan dalam pertumpahan darah itu. Dia milih jalan yang beda. Dia pimpin para pengikut setianya buat pergi dari kehancuran Demak, masuk lebih dalam ke jantung Pulau Jawa. Tujuannya, membangun sesuatu yang baru dari puing-puing kerajaan lama. Dan di sanalah, di sebuah kerajaan baru yang dia namakan Pajang, dia akhirnya mencapai puncak takdirnya. Anak yang dulu hanyut di sungai itu kini telah menjadi Sultan Hadiwijaya. Seorang raja yang berkuasa bukan karena warisan darah biru, tapi karena kekuatan dan kemampuannya sendiri. Meskipun pada akhirnya kerajaan Pajang mungkin gak bertahan selamanya, tapi legenda tentang pendirinya, wah itu cerita yang akan abadi. Jadi perjalanannya udah jadi satu lingkaran penuh. Dari seorang anak buangan yang gak punya apa-apa, jadi prajurit hebat yang bisa menaklukkan hal yang mustahil, sampai akhirnya menjadi seorang raja. Dia ini bukti nyata kalau takdir itu bisa dibentuk dari perjuangan. Dan begitulah kisahnya. Warisannya akan terus mengalir, abadi, sama seperti sungai yang dulu jadi awal perjalanannya.
Sebuah kisah tentang seorang raja yang lahir dari kegelapan, tapi berhasil mengubahnya menjadi cahaya. Sebuah jawaban abadi untuk pertanyaan kita di awal. Gimana caranya seorang